Perkenalkan, nama saya Hoirul Anam, NIM 080. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah manajemen dakwah, yaitu langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu tentang jelaskan pentingnya pengorganisasian dalam kegiatan dakwah. Jadi, pengorganisasian dalam kegiatan dakwah adalah salah satu aspek penting dalam manajemen dakwah. Pengorganisasian dakwah dapat diartikan sebagai proses menyusun suatu kerangka kerja yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan cara membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satu satuan organisasi atau petugasnya. Pengorganisasian dalam kegiatan dakwah adalah suatu proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Pengorganisasian dakwah itu sendiri dapat membantu para dai dan lembaga dakwah untuk melakukan hal-hal tersebut, di antara lain yaitu 1. Menyusun suatu kerangka kerja atau konsep rancangan yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dakwah. 2. Membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. 3. Menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja antara satu satuan organisasi atau petugasnya. 4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara para dai dan lembaga yang terkait dakwah tersebut. 5. Menggerakkan atau mengarahkan seluruh anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan visi, misi, dan strategi dakwah. 6. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi dan individu untuk menghimpun dan mengatur sumber daya manusia yang memiliki ke dalam suatu struktur dan hubungan menurut pola tertentu, sehingga dapat melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7. Untuk menghindari tumpang tindih atau konflik yang akan datang atau kesalahpahaman antara para pelaksana dakwah dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama dakwah dengan memanfaatkan berbagai kemampuan dan keahlian dari para pelaksanaan dakwah. 9. Untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dan hasil dari kegiatan dakwah. Dengan demikian, pengorganisasian dalam kegiatan dakwah dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kreativitas dakwah. Pengorganisasian juga dapat menghindari konflik, kesalahpahaman, tumpang tindih, atau pemborosan dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Yang kedua adalah tentang jelaskan prinsip manajemen dakwah dan prinsip kaderisasi. Jadi, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam mengelola aktivitas dakwah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dakwah. Beberapa prinsip manajemen dakwah yang sering disebut dalam literatur adalah 1. Prinsip konsolidasi, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama antara para dai dan masyarakat dalam melaksanakan dakwah. Prinsip koordinasi, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya penyelarasan dan pengaturan antara berbagai elemen dakwah seperti sasaran, metode, media, materi, waktu, tempat, dan sumber daya. Prinsip tajdid, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya pembaruan dan penyegaran dalam dakwah agar dapat penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
3. Prinsip ijtihad, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya usaha maksimal dan kreatif dalam dakwah agar dapat mencari solusi terbaik untuk menghadapi tantangan dan hambatan dakwah. Prinsip pendanaan dan kaderisasi, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya finansial dan sumber daya manusia dalam dakwah agar dapat mendukung kelancaran dan keberlanjutan dakwah. Prinsip kaderisasi adalah prinsip yang harus diterapkan dalam proses pembinaan dan pengembangan anggota organisasi agar dapat menjadi kader yang berkualitas, loyal, amanah, siap mengemban amanah organisasi. Beberapa prinsip kaderisasi yang sering disebut dalam literatur adalah prinsip Desenwitt-Husserl, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya merancang program kaderisasi dengan melibatkan dan memperhatikan kebutuhan, harapan, dan kenyamanan pengguna atau kader. Prinsip ini mengutamakan pendekatan partisipatif, responsif, dan egaliter dalam proses kaderisasi. Prinsip understand the ecosystem, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memahami ekosistem atau lingkungan tempat kader berada dan berinteraksi. Prinsip ini mengharuskan program kaderisasi untuk terhubung dan relevan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama dari kader. Prinsip Design-for-Scale, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya merancang program kaderisasi yang dapat diperluas cakup dan dampaknya. Prinsip ini mengharuskan program kaderisasi untuk memiliki potensi pertumbuhan, penyebaran, dan replikasi dalam skala yang lebih besar. Prinsip Build for Sustainability, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya membangun program kaderisasi yaitu dapat berlangsung secara berkelanjutan. Prinsip ini mengharuskan program kaderisasi untuk memiliki sumber daya yang memadai, dukungan dari pemangku kepentingan, mekanisme evaluasi dan perbaikan, serta adaptasi terhadap perubahan. Prinsip data driven, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya menggunakan data sebagai dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kaderisasi. Prinsip ini mengharuskan program kaderisasi untuk memiliki data yang akurat dan relevan, tepat waktu, dan mudah diakses. Prinsip Open data atau short and open itu yaitu prinsip yang menekankan pentingnya menggunakan standar data, sumber, dan inovasi yang terbuka dalam program kaderisasi. Prinsip ini mengharuskan program kaderisasi untuk bersifat transparan atau kolaboratif, inklusif, dan fleksibel. Prinsip Rose and Improve, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya menggunakan kembali dan meningkatkan program kaderisasi yang sudah ada. Prinsip ini mengharuskan program kaderisasi untuk tidak menciptakan sesuatu dari awal jika sudah ada yang lebih baik, tetapi juga tidak puas dengan apa adanya jika masih bisa diperbaiki. Prinsip Address Privacy and Security, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya menjaga privasi dan keamanan. Ya baik, lanjut soal ketiga, yaitu tentang jelaskan keterkaitannya hadis dari Ibnu Umar sebagai landasan manajemen dakwah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya
dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi, keterkaitannya tentang hadis Ibnu Umar yang disebutkan merupakan salah satu landasan manajemen dakwah, karena hadis tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab dan peran setiap pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dakwah. Manajemen dakwah adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam manajemen dakwah, diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan dakwah. Selain itu, manajemen dakwah juga membutuhkan adanya kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan para pelaksanaan dakwah ke arah tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, hadis dari Ibnu Umar tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya pemimpin dalam manajemen dakwah serta kewajiban mereka untuk bertanggung jawab atas kepemimpinan mereka. Hadis tersebut juga mengingatkan kita bahwa setiap orang adalah pemimpin dalam lingkungannya masing-masing, baik itu sebagai penguasa, suami, istri, atau pelayan. Sebagai pemimpin, kita harus berusaha untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin, serta menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu tentang jelaskan yang dimaksud dengan rantai komando dalam pengorganisasian dakwah. Jadi, rantai komando dalam pengorganisasian dakwah adalah susunan hierarki atau urutan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan setiap individu atau kelompok dalam organisasi dakwah. Rantai komando menunjukkan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa yang memberikan perintah atau instruksi kepada siapa, dan siapa yang menerima laporan atau informasi dari siapa. Rantai komando juga menentukan jalur komunikasi formal dan alur kerja dalam organisasi dakwah. Rantai komando dapat digambarkan dalam bentuk diagram organisasi yang memperlihatkan posisi dan hubungan antara anggota organisasi dakwah. Seperti halnya peta konsep, yaitu ada ketua, ada organisasi, ada sekretaris, ada bendahara, dan anggota-anggotanya.